Cak Edo bertugas. Ada bertugas. Oke, ini Iya, sudah mulai direkam ya, Pak. ini mandat pertama kali ini. Ya, dilakoni. Wes siap tak wes. Siap toh. Siap Ora toh. siap piye. Nggih. Ora siap piye. Kudu disiap-siapake. Uti. Nggih. Bu April, sudah lengkap belum Bu April petugasnya? Mari kita lihat. Lengkap enggak? Lengkap sudah. Ananda Indi Apa? sudah masuk tilawahnya tadi. Nah, nggih. Pak Nggih. Cak Rudi sudah. Nggih, Ustaz Prof Jamaluddin sudah. sudah. Nggih. Pak Wartono sudah. Oh, Narasumber. lengkap. Pak Lengkap Wartono sudah. sudah. Moderatornya sinten nggih moderatornya? Moderatornya Pak Wartono. Ini Pak Anu, Wartono. Moderator. narasumbernya Narasumbernya ini Sony, nggih. Ustaz Sony Bapak Sony Bahtiar. belum masuk Ustaz SMA Sony. Muhammad. Nah, tapi sepertinya sudah sudah Ya. ini ya. Sudah lebih 6 menit. Ustadz Sony Bahtiar itu tahun 2015. Itu pernah menemani saya kelihatannya itu. Perjalanan dari Jember menuju mana dulu. 2005 apa? 8 tahun yang lalu. Oh iya, Jember, SMA Muhammadiyah 3 Jember nggih. Ustaz Sony. Dimulai aja toh Bu April sampai Mulai nanti aja menunggu langsung. Sudah masuk Ustaz Sony baru masuk. Oh, oke, alhamdulillah. Berarti Cak Edo nih yang membuka. Hostnya Cak Edo. oleh Ustaz. Lain kali tilawahnya dari SMK SMA ya. Oke, Prof. Karena ada misinya itu. Kita tidak ngawur asal ngawur. Ada misi. Nanti suatu saat juga SMP semua gitu. Nanti suatu saat anak-anak SD gitu. Jadi kan SMP-nya itu. Monggo Cak Edo. Ustadz Sony pun hadir. Ampun. Sampun Iya. lengkap. Sebelum acara kita mulai, kita bareng-bareng membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan dapat menghirup udara segar di pagi ini di dalam keadaan iman dan sehat walafiat. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di event ini dengan penuh keberkahan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, Mapara 3D hari ini di hari ke-10 puasa Ramadan 1445 Hijriah bertepatan di hari Rabu tanggal 20 Maret 2024. Welcome to Mapara, Matahari Pagi Ramadan, dengan tema puasa dan jiwa kedermawanan. Yang saya hormati Guru Besar ITS, Prof. Imam Robani, dengan motivasinya dan pematik yang selalu ditunggu-tunggu oleh kita semua. Kemudian yang saya hormati penyelaras Dr. Jamaluddin M. Arif dari Palu. Beliau selalu mengingatkan saya waktu mencari nomor-nomor penceramah maupun moderator serta tilawah. Yang saya hormati penceramah
Yang saya hormati Ustaz Sony Baktiar, SE, SPD. Beliau adalah prinsipal SMA Muhammadiyah Jember. Beliau adalah SMA Muhammadiyah di Jember. Sedangkan sebagai moderator untuk pagi ini, beliau adalah Ustadz Wartono SPD MPD, prinsipal SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Sedangkan sebagai pembaca tilawah Quran Surat Al-Ma'un adalah Nindi Kamelia, kelas 9H, siswi SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Sebelum acara saya lanjutkan, saya terima kasih di pagi ini diberi kesempatan menjadi host di Mapara 3 hari ke-10. Terima kasih Prof sudah memberi kesempatan kepada saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada tim Mapara yang memberi tempat menjadikan saya menjadi host. Meskipun selama saya menjadi member Aero baru kali ini tampil di event ini. Untuk menyingkat waktu dari rundown Mapara di hari yang ke-10 ini, kita langsung saja tilawah yang akan dibacakan oleh Nindi Kamelia, kelas 9H, siswi SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Silakan Ananda Nindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembacaan surat Quran Al-Ma'un membawa keberkahan dan renungan untuk kita semua. Acara selanjutnya
ini yang merupakan juga ditunggu-tunggu para sahabat Euro, yaitu motivasi yang disampaikan oleh Prof. Iman Robani. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ustadz Rudi, siapa lagi ya? Semua lengkap lah kelihatannya hari ini, sudah dibuka dengan senyuman pagi ya. Karena momen-momen seperti ini adalah momen yang sangat penting. Saya dan banyak kawan itu banyak produktif di waktu pagi. Ya. Sehingga dan tidak semua banyak dapat memanfaatkan pagi nan indah ini menjadi sebuah waktu yang dapat meningkatkan kita untuk membangun sebuah produktivitas. Yang kedua, orang Jawa itu sering, waktu saya kecil itu, sering mengatakan ada sebuah kata yang sangat bagus, namanya nyah-nyoh. Begitu saya ke Surabaya, kata nyah-nyoh itu kurang banyak saya dengar. Mungkin karena berbeda alam atau berbeda situasi. Nyah-nyoh adalah kalimat atau frase atau kata, pasangan kata yang sering digunakan untuk melabeli, membuat label kepada orang-orang yang senang memberi. Memberi apa saja? Memberi tidak harus uang, ya, tidak harus uang. Memberi kesempatan orang lain, memberi ya materi, memberi semangat, memberi apa saja. Ini menjadi dasar utama surah tadi yang namanya Al-Ma'un tadi itu, yang dibacakan oleh anak kita, siapa tadi ya, yang dari Jogja. Nah, yang ketiga, bulan puasa ini melatih itu semua. Pada saat saya kecil itu, pada saat bulan puasa itu gembira, karena harapannya banyak. Gembiranya anak kecil saya seperti di desa itu. Di desa itu kan sepi. Saat ada bulan puasa kan menjadi ramai. Saya merasakan itu sehingga kegembiraan ada. Mungkin berbeda dengan orang kota karena setiap hari ramai. Ya, setiap hari ramai berkumpul menjadi sebuah sesuatu yang biasa. Itu banyak yang memaknai itu karena kita masih melihat puasa sebagai yang kita nilai adalah harfiah. Harfiah itu yang kelihatan mata. Seperti kita pada saat menunggu Lebaran. Di kampung anak kecil itu menunggu Lebaran itu seperti puasanya nggak selesai-selesai, lama banget itu. Mengapa Lebaran ditunggu? Karena Lebaran itu satu-satunya kesempatan kita di kampung. Ada harapan. Harapannya anak kampung itu Lebaran ya mesti bajunya baru. Celananya baru. Nanti dapat uang saku dari kakek, dari nenek, dari paman, dan lain-lain. Mungkin di kota sudah bukan itu, karena anak kota itu setiap hari ke sekolah bajunya bagus. Ya. Uang juga bawa sangu. Kalau saya dulu di kecil itu, waktu kecil itu, kalau nggak Lebaran ya nggak ada sangu duit. Nah, sehingga Lebaran menjadi sesuatu. Itu pengiming-iming, cara orang tua kita mengiming-imingi agar kita itu mencintai bulan puasa, mencintai Lebaran itu dengan iming-iming itu. Iming-iming itu ya mungkin secara tidak langsung itu marketingnya para orang tua kita. Nah, topik hari ini adalah tentang kedermawanan yang akan dibawakan oleh Ustadz Sony dari Jember. Dermawan itu bahasa Inggrisnya filantropi ya, sering kita filantropi. Nah, pada saat kita di bulan Ramadan itu, apa saja menjadi ringan. Ya, menjadi ringan. Berangkat ke masjid ringan. Ikut pengajian seperti ini menjadi ringan. Belajar menjadi ringan. Seharusnya begitu. Nah, karena semua menjadi ringan itu, karena ini pokoknya kan, mengapa semua menjadi ringan? Karena kita ada semangat dan ada rasa takwa itu. Ya, ini yang
sering disebut la'allakum tattaqun di Al-Baqarah 183 itu. Nah, la'allakum tattaqun itu menjadi penting karena kalau sudah ada rasa takwa apapun menjadi ringan. Mau sholat berapa rakaat pun juga menjadi ringan. Apakah yang sholatnya 11 atau yang 23 atau yang 33 pun akan menjadi ringan. Nah, ini perubahan-perubahan ini menjadi makna yang signifikan. Nah, ini yang harusnya ditularkan nanti setelah kita Lebaran. Tentu tidak langsung drastis, tidak langsung setelah kita selesai menjadi seorang yang lepas dari Ramadan itu dapat mempertahankan kestabilannya, tentu tidak seperti itu. Mesti ada degradasi, ada penurunan. Tapi minimal itu dapat terjaga. Mungkin yang sekarang senang membaca Al-Quran tiap hari, ya walaupun besok bukan besok, setelah Ramadan itu kita dapat melanjutkan, walaupun tidak rutin amat, tetapi minimal itu ada harus terjaga atmosfer seperti itu. Saya rasa itu untuk memantik Bapak Ibu pagi hari, ya, yang belum sempat membaca Quran sampai hari ini, ya mari kita buka bersama baca Quran, ya sempatkan 30 menit, 1 jam, 2 jam, terserah sewaktu kita ada waktu, karena ini momen yang sangat monumental dan belum tentu kita itu ya dapat menemukan Ramadan yang akan datang, dan semoga itu kita dapat menemukan, ya, karena ini momen yang sangat penting, peristiwa yang sangat penting. Saya rasa itu Mas Rudi, Edo, sehat selalu, Mbak Umi semua ya, siapa Bu Retno, terus Ustaz Helman Sueb, ini Bu Rukiati semua, Mbak Nurzini, Mbak Jamaluddin Arif dari Palu, Mbak Aprilia, ini yang nongol-nongol saya sebut. Yang nongol di laptop saya, ya Pak. Kalau Ustadz Sanmas ini semua, Mbak Silvi dan lain-lain, ada Pak Wartono. Banyak belum disebut Pak Prof. Oh ya, ini Gus Lutfi ya, Lutfi dari Babat, ini kelihatannya itu dari Babat. Semoga terus bergabung. Mari kita warnai Bu Endang ini, Bu Endang dari Kota Pekalongan, Kota Batik. Siapa lagi? Assalamualaikum, Mbak Nunung. Prof. Mbak Nunung dari Makassar, selamat datang selalu. Ini semua dapat bergabung. Ada yang dari Kota Depok itu Dr. Muhtadin. Itu aja. Semoga mari kita dengarkan bersama acara pagi ini yang ini Pak Haji Afandi ini dari Indramayu ini. Wah, luar biasa. Mari kita dengarkan bersama petua-petua ataupun ilmu dari Ustadz Sony Bahtiar dari Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemateri motivasi pagi ini saya mencatat ada 4. 1 bangun pagi, 2 berkarya, 3 ini bagus, ini memberi kesempatan orang lain, dan terakhir 4 yang saya catat itu takwa. Acara selanjutnya adalah penyelaras yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Jamaluddin M. Arif dari Palu. Monggo silakan Ustadz Jamal. Ya, terima kasih Ustaz Rudi Kustiantono yang dikenal dengan Cak Edo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Yang saya hormati Profesor Imam Rubandi, Guru Besar ITS sekaligus sebagai founder Aero Society yang tidak pernah berhenti memberikan inspirasi, motivasi, sehingga kami ini termasuk santrinya bisa tumbuh berkembang seperti yang sekarang ini. Terima kasih, Prof.
Yang saya hormati Ustaz Sony Bakhtiar, Sarjana Ekonomi, SPD, Prinsipal SMA Muhammadiyah 3, Jember. Kalau Sony itu kampung di mana saya dilahirkan. Yang saya hormati moderator kita Pak Ustaz Wartono, SPD, MPD, Prinsipal SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Dan yang saya banggakan ada Ananda Indi Kamilia. Ini siswa SMP Muhammadiyah Yogyakarta yang luar biasa. Insya Allah sebagai generasi Qurani tumbuh berkembang sebagaimana yang kita harapkan bersama. Yang saya hormati di sini ada Ibu Sylvia Rahman sebagai kiper yang senantiasa luar biasa merawat dan menjaga waktunya sehingga kegiatan ini bisa kita laksanakan sebagaimana. Dan ada Ibu Sofni, Ustazah Sofni dari Bukit Tinggi yang ini aktif yang luar biasa. Ada Ibu Aprilia dari Tanah Laut, ini tetangga pulau dari Kalimantan, saya dari Sulawesi. Ada Ustazah Nur Zini Faisal dari Cirebon. Ada Ibu Ustazah Retno, ini juga senantiasa memberi pemantik sekaligus memberi charger buat saya secara pribadi. Buat yang saya hormati Ibu Isuki Miftah, ini juga yang luar biasa memberikan semangat buat kita nutrisi di pagi hari ini. Ada Ustazah Umi Putri Ibalia dari Balikpapan. Ya. Saya pernah di sana. Ada juga Ustaz Muhammad Sanmas dari Sorong. Ya. Dengan Bunda Nurmin. Ini pernah sama-sama santri di Pucang. Ya. Dan masih banyak yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah tema kita pada hari ini adalah puasa dan jiwa Ramadan. Di hari ke-10 Ramadan ini tentu kita sudah banyak nutrisi tentang puasa yang diberikan oleh narasumber kita, termasuk tadi Prof. Iman Robadi, bahwa memang puasa ini sebagai indikatornya adalah ada sebuah peningkatan nilai ketakwaan. Ya, takwa itu adalah dengan ikhlas melaksanakan segala perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Dan insya Allah juga akan dibarengi dengan kesyukuran ala kuntaskurun. Ya. Sehingga puasa kita pada hari ini. Kemudian ada korelasi dengan tentang materi kita ini adalah jiwa kedermawanan. Jiwa kedermawanan ini merupakan sikap dan sifat yang senantiasa melekat pada orang-orang yang beriman yang menjadi persyaratan untuk melaksanakan puasa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya orang-orang yang beriman. Ada kerelaan berkorban di jalan Allah, baik harta, bahkan jiwa dan raga. Dan inilah yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh kita. Ya. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, sekaligus dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga, dan insya Allah jauh dari neraka. Dan itulah menjadi harapan kita bersama. Dan semoga nanti insya Allah Ustaz Sony Bakhtiar akan memberikan pencerahan yang berkaitan dengan puasa dan dermawan. Dan semoga
pagi hari ini yang ke Ramadan yang ke-10, Mapara yang ketiga tahun 1445 Hijriah akan semakin mendapatkan nutrisi pada hari ini. Insya Allah puasa kita akan menjadi benteng pertahanan dalam diri kita, dan insya Allah sikap kedermawanan akan menjadi bagian dan terintegrasi dari seluruh aktivitas kita. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan karena keterbatasan waktu, dan selanjutnya saya persilakan nanti kepada moderator Pak Wartono, SPD MPD, untuk memandu kegiatan ini. Dan terima kasih kepada Cak Edo dan seluruh panitia Mapara ini. Demikian dari saya, Nasrul minallah wa fathul qarib. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Ustadz Dr. Jamaluddin M. Arif, penyelaras dan juga penyambung menyapa sahabat-sahabat Aero Society. Acara selanjutnya adalah yaitu inti acara Mapara 3 di hari ke-10 yang akan disampaikan oleh sahabat saya atau saudara saya juga, Ustadz Sony Buktiar. Sebelumnya, untuk acara selanjutnya atau estafet tugas saya serahkan kepada moderator, yaitu Ustadz Wartono, SPD MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah Muhammadiyah 2 Cilacap. Monggo, silakan Ustadz. Baik, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat motivator kita semuanya, Profesor Imam Robandi, yang kami hormati Ustadz Rudi. Salam kenal semuanya Bapak Ibu yang kami hormati, Dr. Jamaluddin M. Arif, kemudian pembicara atau penceramah pada hari ini Ustadz Sony Bahtiar SPD. Baik Bapak Ibu, mungkin saya ini adalah orang yang baru mengikuti kegiatan ini di kegiatan Mapara. Perkenalkan, nama saya Wartono dari Kepala Sekolah SMP Mudacil yang baru kemarin diangkat pada bulan Februari. Baik, tidak panjang lebar karena waktunya, Bapak Ibu semuanya. Pada hari ini materi Mapara yaitu matahari pagi Ramadan yang bertopik puasa dan jiwa kedermawanan, yang akan disampaikan oleh Ustadz Sony Bahtiar SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 3 Jember. Perlu kami sampaikan kurikulum vitae-nya beliau, bahwa beliau dilahirkan di Jember tanggal 23 Oktober 1977. Kemudian riwayat pendidikan beliau SD Negeri Kepatihan 1 Jember, kemudian SMP Negeri 2 Jember, SMA Negeri 1 Jember, kemudian S1 ekonominya di Universitas Negeri Jember, kemudian S1 FKIP-nya di Muhammad Suwaji Jember. Pengalaman organisasinya banyak sekali ini,
yaitu sebagai Ketua Kemas SMA Negeri di tahun 95, kemudian ada Wakil Ketua MPK, kemudian banyak banget ini, luar biasa pengalaman organisasinya. Kemudian di pengalaman organisasi di Muhammadiyah, menjadi Ketua 2 IPM pada tahun 96, kemudian anggota IPM daerah 99, kemudian pernah menjadi Ketua Ranting di tahun 2012 di Jember, kemudian Wakil Ketua Bidang Kesehatan di tahun 2015, kemudian sampai saat ini menjadi Koordinator Bidang Pendidikan. Kemudian anggota bidang ekonomi PCM Sumbersari. Itu pengalaman organisasi beliau sangat luar biasa yang akan membawakan materi pada pagi hari ini, yaitu dengan materi puasa dan jiwa kedermawanan. Baik Bapak dan Ibu semuanya yang kami hormati, untuk meningkat waktu sepenuhnya kami serahkan pada beliau Ustadz Sony Bahtiar. Dipersilahkan, monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Yang kami hormati atau yang kita hormati bersama Profesor Imam Robandi selaku founder Aero Society. Beliau adalah mentor kita semua yang ada di sini. Beliau ini memang sungguh menjadi salah satu bagian dalam tahapan kehidupan saya dalam meningkatkan kapasitas saya sebagai pribadi maupun sebagai seorang guru. Beliau yang pertama memotivasi kami untuk menulis, karena beliau pula kami juga alhamdulillah sudah berhasil menulis buku, kemudian juga di artikel. Meskipun memang terus terang agak merasa berdosa juga, dalam beberapa waktu terakhir ini sudah agak jarang menulis. Mohon doanya semoga setelah ini kami kembali ke kebiasaan lama, yaitu menulis di artikel. Kemudian yang kami hormati Bapak Wartono SPD MPD, Kepala Sekolah Mudacil yang baru, luar biasa. Salam kenal Pak Wartono. Baru kemarin berkomunikasi dan baru hari ini bertemu wajah via Zoom. Terima kasih banyak telah menjadi bagian dari kegiatan pada pagi hari ini. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Dr. Jamaluddin Arif dari Palu. Luar biasa semangat Bapak ini. Ya, sudah menginspirasi kami untuk terus bersemangat mencari ilmu. Kemudian juga saya sapa di sini sahabat saya Pak Munali, Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi. Ya, saya kenal beliau sebelum jadi kepala sekolah. Kami diklat bersama calon kepala sekolah. Hanya saya duluan sebentar jadi kepala sekolah, kemudian disusul beliau menjadi kepala sekolah. Kemudian yang kami hormati pula Ustadz Rudi Kustiantono, atau nama yang lebih dikenal adalah Ustadz Rudi Edo.
dari Bangil. Sampai sekarang belum pernah merasakan esnya yang katanya luar biasa segarnya itu. Mudah-mudahan suatu saat bisa ada kesempatan dan rezeki mampir ke tempat beliau. Siap, Ustaz. Kemudian tidak lupa Ibu Sylvia Rahman sebagai Zoom Keeper yang membantu memperlancar kegiatan Mapara pada pagi hari ini. Terima kasih Ibu Sylvia. Dan salam kenal juga kepada seluruh Bapak Ibu Aerotizen yang hadir pada pagi hari ini dari ujung barat sampai timur, karena saya lihat ada juga dari Kalimantan, Sulawesi, kemudian Papua, kemudian juga ada ternyata salah seorang di sini yang satu daerah dengan saya dari Jember, ya Bu Yuni Fatmawati. Ya, saya baru kenal juga di sini. Mudah-mudahan bisa ketemu darat suatu waktu nanti. Kemudian Ibu Sofni ini juga saya sering dengar beliau sangat bersemangat sekali di dalam Air Society ini. Kemudian juga Ibu Herianti yang sudah mengawal putrinya pada pagi hari ini, yaitu Ananda Indi Kamilia, siswi SMPN 3 Yogyakarta dalam tilawahnya yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kami ingin menyapa semua yang ada di sini, cuman nanti habis waktunya. Intinya salam kenal untuk Bapak Ibu semua, salam takdim dari kami di Jember. Pagi hari ini kita memang mendapat bagian untuk berbagi tentang kedermawanan, puasa dan kedermawanan. Sesungguhnya puasa dan jiwa kedermawanan ini memang dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Jadi dan saling terkait tentunya. Puasa melatih kita untuk menjadi pribadi yang sederhana, tidak berlebihan, kemudian mampu menahan diri dari hal-hal yang bahkan sebenarnya dihalalkan oleh agama kepada kita. Jadi kita dilatih untuk menahan diri. Kemudian juga dilatih untuk memiliki empati. Karena misalkan kita biasanya kita makan sehari itu 3 kali. Maka saat ini mulai pagi subuh sampai terbenam matahari, sehaus-hausnya kita, selapar-laparnya kita. Ya, meskipun di depan ada makanan yang halal, secara zat kita tidak diperbolehkan untuk makan atau ditahan untuk memakan itu semua. Dan selama bulan Ramadan itu haram hukumnya untuk memakan makanan tersebut. Nah, sebenarnya hal ini juga yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang mungkin secara ekonomi kurang beruntung. Nah, ini juga kemudian menjadi ada hubungannya dengan bagaimana kita melatih jiwa kedermawanan kita. Karena jiwa kedermawanan sendiri itu juga ada kaitannya dengan perasaan atau karakter untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi apa yang menjadi persoalan orang lain, penderitaan orang lain, maka melalui jiwa kedermawanan itu kita dapat membantu banyak orang. Apakah kemudian semua orang memiliki jiwa kedermawanan? Insya Allah punya, hanya kadarnya saja yang berbeda. Ya, ada kadar yang luar biasa, ada yang kadar yang sangat minim. Ya, kadar yang sangat minim itulah kemudian dalam agama disebut kikir. Jadi sedikit sekali dia mau membantu orang lain, atau sangat berhitung sekali ketika dia akan memberikan pertolongan kepada orang lain, meskipun pada saat itu dia memiliki keluasan rezeki. Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah disebutkan dalam pembuka surat tadi, yaitu surat Al-Hadid ayat 18, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, membenarkan ajarannya, syariatnya, baik laki-laki maupun perempuan, ya, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang. Nah, dalam hal ini juga ada kaitannya dengan apa yang sudah dibacakan oleh
Ananda Indi Kamilia dalam surat Al-Ma'un. Al-Ma'un tadi menceritakan tentang bagaimana ada sosok muslim yang mendustakan agama. Ya, siapa itu yang mendustakan agama? Ya, mereka yang sebenarnya melaksanakan sholat. Sebenarnya mereka sholat. Ya, tetapi mereka kemudian masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Menghadik anak yatim, tidak peduli kepada orang, ya, tidak memberikan makan orang miskin. Meskipun mereka sholat, maka dianggap sebagai pendusta agama. Nah, saya yakin itu label yang sangat tidak ingin kita terima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, sedekah itu sendiri dalam surat Al-Ma'un itu kan di ayat terakhir itu memberikan hal-hal yang baik, ya. Al-Ma'un. Jadi memberikan hal-hal yang baik. Hal yang baik ini tidak selalu bersifat materi, kebendaan. Jadi apapun yang memberikan kebaikan itu insya Allah dapat bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi senyum kita adalah sedekah. Nah, dalam hadis itu ketika kita bersenyum kepada orang lain dengan tujuan untuk menyenangkan atau memberikan kebahagiaan kepada orang lain itu adalah sedekah. Ya, senyum itu gratis. Ya, tapi ternyata tidak semua orang juga ringan untuk senyum. Disapa belum tentu dia senyum. Meskipun mungkin alasannya saya kan tidak kenal. Padahal meskipun tidak kenal ketika disapa apa salahnya? Kalau memang senyum itu diyakini sebagai sedekah. Ya, itu hal yang paling ringan. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga pernah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bermuka masam. Nah, jadi memang siapapun kita, apapun posisi kita, itu harus menghindari ekspresi wajah yang masam. Entah kepada orang-orang yang tidak menyukai kita, yang sinis kepada kita, ya, atau yang mungkin dirasa secara keilmuan berada jauh di bawah kita, yaitu diupayakan kita selalu berupaya untuk berwajah ramah dan menebarkan senyum kepada mereka semua. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, Sata adalah salah satu anak keturunan Adam yang paling penderma. Dan orang-orang yang termasuk ke dalam golongan penderma setelah aku adalah orang-orang berilmu yang menyebarkan ilmunya. Juga orang yang mendermakan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis di atas itu juga dapat dimaknai bahwa sedekah itu dapat berupa ilmu, tenaga, bahkan pikiran. Ya. Jadi Maha Suci Allah yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk berderma dalam segala kondisi. Baik diberikan kondisi yang lapang maupun sempit. Bayangkan jika pengertian sedekah atau penderma, hal yang dikatakan seorang penderma itu hanyalah yang bersifat harta kebendaan. Maka kasihan mereka yang tidak memiliki harta berlebih. Ya. Jadi siapapun dari kita, apapun profesi kita, apapun kondisi kita saat ini, maka kita tidak boleh tidak bersedekah. Ya, maka rugilah kita kalau tidak bersedekah kepada orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah merupakan sosok manusia yang sangat dermawan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Terlebih di bulan Ramadan, di mana beliau dikatakan lebih dermawan dari angin yang berhembus. Beliau tidak pernah mengucapkan kata tidak selain la ilaha illallah. Jadi beliau berusaha untuk menghilangkan kata tidak. Ya, apa yang diminta kepada beliau, asal beliau itu punya, maka insya Allah akan selalu beliau berikan. Meskipun pada saat itu, misalkan
beliau tidak memiliki makanan atau makanannya tinggal sedikit. Ya, ketika ada yang minta diberi itu. Nah, apakah kemudian kita bisa selevel dengan beliau? Ya, kita berdoa bersama. Semoga kita bisa mendekati level kedermawanan Nabi Muhammad SAW. Mungkin jikalau kita berharap sama dengan beliau, sangat sulit. Tetapi bukan berarti kita tidak dapat mendekati level kedermawanan beliau. Karena manusia ini memang sesungguhnya makhluk yang berproses. Jika saat ini ada saudara kita yang mungkin memiliki level kedermawanan yang masih minim, maka di bulan puasa ini marilah kita doakan bersama. Semoga saudara-saudara kita ini memiliki atau mendapat meningkatkan jiwa kedermawanannya. Bukan kemudian malah kalau dalam bahasa Jawa itu dirasani. Ya, atau kemudian apa? Dalam hati itu kemudian kita apa itu namanya ya? Kita hujat dalam hati lah. Ya, dirasani bahwa wah cuman gitu saja aku nggak mau, padahal cuma seperti aja dan sebagainya. Itu saya kira hal-hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Jadi sebagai seorang muslim apabila kita menemukan saudara-saudara yang masih seperti itu, maka akan lebih berguna kita untuk mendoakan yang baik-baik pada mereka yang belum sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, kedermawanan ini juga dijadikan contoh oleh sahabat-sahabat beliau. Ya, para khulafaur rasyidin mulai dari Abu Bakar radhiyallahu an, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan hingga Ali bin Abi Thalib, semuanya adalah sosok-sosok dermawan. Ada pula sahabat beliau Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang sosok pedagang, ya sosok pedagang yang memiliki cerita unik. Beliau itu memiliki bakat dagang yang luar biasa sehingga dimanapun beliau itu berdagang selalu untung. Ya, saking luar biasanya bakat dagang beliau itu, beliau kemudian suatu ketika merasa takut apabila harta yang sedemikian banyak yang dimiliki itu malah menjerumuskan beliau ke dalam neraka, sehingga beliau punya niat waktu itu, saya ingin menjadi orang miskin saja. Tapi anehnya, qadarullah, Allah tidak mengizinkan beliau untuk menjadi miskin. Ya, berbagai upaya beliau lakukan agar menjadi miskin, itu nggak miskin-miskin, malah tambah kaya. Ya, salah satunya ketika beliau berusaha untuk berdagang agar bangkrut dengan memborong kurma yang sudah busuk. Nah, karena Allah tidak mengizinkan, maka tiba-tiba Allah mengirimkan orang yang memborong kurma busuknya itu sebagai salah satu obat ya di sebuah negeri yang tertimpa wabah. Nah, gagallah lagi beliau menjadi orang miskin. Intinya apa? Memang bersedekah itu memang tidak akan membuat orang miskin, karena Allah akan melipat gandakan ganjaran atau pahala bagi mereka yang meniatkan diri untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semakin ke sini, pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan juga merupakan sosok dermawan Bapak Ibu sekalian. Jadi beliau berempati melihat rakyat Indonesia yang waktu itu hidup dalam kemiskinan dan kebodohan, ditindas oleh penjajah. Nah, ketika beliau memiliki ilmu dan sedikit harta, beliau dermakan semua itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan rakyat yang saat itu tenggelam dalam kebodohan. Karena beliau yakin karena kebodohan inilah membuat orang-orang kemudian terperosok ke dalam neraka, tidak bisa masuk surga. Ya, itu karena kebodohan-kebodohan rakyat pada saat itu. Nah, yang saat ini sudah masih ada yang bisa kita jadikan ibro yang luar biasa adalah seorang pebisnis dari Arab Saudi yang bernama Abdul Aziz Al-Raji, berusia 94 tahun, sudah sangat tua sekali. Beliau adalah pebisnis yang memiliki latar belakang ekonomi yang miskin sebenarnya. Ya, tapi karena keuletan beliau sejak muda, akhirnya beliau berhasil membangun bisnisnya
sehingga memiliki kekayaan yang ditaksir sekitar 112 triliun dan ditetapkan sebagai orang terkaya dunia ke-120 versi majalah Forbes. Nah, beliau juga merasakan hal yang sama seperti sahabat Abdurrahman bin Auf. Jadi dengan kekayaannya ternyata beliau memiliki kekhawatiran. Jangan-jangan kekayaan yang saya miliki ini tidak malah membawa saya ke surga, tapi malah menjerumuskan saya ke neraka. Nah, disitulah kemudian beliau rela menyumbangkan uang, saham, properti yang dimiliki kepada lembaga amal. Ya, karena banyaknya yang diberikan, sebagian besar sudah diberikan, akhirnya dikeluarkanlah beliau oleh majalah Forbes sebagai daftar orang terkaya dunia. Nah, di sini beliau hanya menyisakan secukupnya, ya, untuk menyambung hidupnya sehari-hari, asalkan cukup saja. Nah, itu semua karena ketakutan beliau di akhir masa hidupnya mempertanggungjawabkan semua kekayaan yang luar biasa ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau takut hisabnya nanti lama. Sehingga di masa tuanya beliau berikan semua itu kepada orang-orang yang membutuhkan dan lembaga-lembaga amal. Bagaimana dengan yang ada di sekitar kita? Saya yakin di Indonesia banyak sekali orang yang memiliki jiwa kedermawanan. Ya, salah satunya yang ada di forum kita pada saat ini, ya, guru kita Prof. Imam Robandi ini adalah salah satu contoh ya sosok yang suka berderma, khususnya berderma ilmu kepada kita semua. Ya, saya yakin semua yang ada di sini merasakan sentuhan ilmu beliau, pemikiran beliau, bimbingan beliau, pencerahan beliau. Semoga Allah merahmati selalu Prof. Imam Robandi yang secara telaten dan sabar ya membimbing santri-santrinya dengan berbagai karakter. Nggak mudah, sangat tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Saya yang hanya kepala sekolah memimpin sekian puluh karakter guru dan beberapa ratus siswa saja itu luar biasa, ya luar biasa sulitnya. Ya. Kalau anak-anak mungkin lebih mudah diarahkan karena ada sedikit rasa sungkan, hormat kepada orang yang lebih tua. Tapi ketika kemudian membimbing orang yang sudah dewasa, yang sudah berumur itu hal yang berbeda. Ya, kalau bukan orang yang sabar dan telaten, nggak bisa itu. Ya, jadi makanya saya banyak belajar dari ketelatenan beliau. Ya, ada yang kemudian sampai sekarang bersabar bersama beliau, ada yang kemudian sudah left dan sebagainya. Beliau tidak berhenti, tidak menyurutkan semangatnya untuk memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mengupgrade diri, Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas segala kesempatan yang Prof. Imam Robandi berikan kepada kami semua yang ada di sini. Baik, Dad. Ini karena waktunya. Akhirul kalam, semoga Allah mengingatkan kita semua agar jangan sampai kita tergelincir dengan tipu daya setan dalam kedermawanan yang mungkin telah kita lakukan selama ini. Karena salah niat sedikit saja, maka bukan pahala yang akan kita dapatkan, melainkan dosa. Marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebangkrutan di akhirat kelak. Nasrul minallah fatun qarib wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sony atas pencerahannya pada pagi hari ini, sangat luar biasa. Sesuai dengan tema yaitu puasa dan jiwa kedermawanan. Pada hari ini kita sudah mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan dengan yang tadi disampaikan kita bisa mengambil hikmahnya, kemudian bisa mengimplementasikan dalam kehidupan keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, karena waktunya maka untuk yang terakhir adalah closing statement bahwa sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita berpuasa, kewajiban menjadi orang yang takwa sesuai dengan materi pada pagi hari ini. Salah satu
keberhasilan kita menjadi orang yang bertakwa di dalam surat Al-Baqarah pada ayat awal itu disampaikan bahwa memberikan sebagian rizki yang telah Allah berikan pada kita semuanya. Itu diantaranya, sehingga yang namanya rizki itu tidak harus berupa harta, ya, ada ilmu, kemudian ada waktu dan sebagainya. Oleh karena itu tepat sekali bahwa ya Bismillah, kita semuanya berusaha sesuai dengan kemampuan, bahwa hidup kita itu harus bermanfaat kepada orang lain, kemudian memberikan apa yang kita punya. Begitu dari kami, mohon maaf, dan saya akhir kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum selesai. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak. Semua lancar ya hari ini. Ini siapa sih hostnya ini? Hostnya Cak Edo, Prof. Bentar, Bro. Oke, dioper aja ke siapa gitu. Biar untuk Bu Umi lah, Bu Umi dah, Mbak Umi dah. Terima kasih pencerahan pada pagi hari ini sangat menginspirasi untuk kita semua. Semoga kita semuanya selalu menjadi orang-orang yang bermanfaat dan berguna serta meningkatkan iman dan takwa kita. Oleh karena itu kita akhirin Mapara pada hari ini 10 Ramadan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali. Ini ada Ustaz Samas ini dari Sorong ini. Ya, dari Sorong. Dari Sorong. Salam kenal Ustaz Samas. Salam kenal untuk semua saudara di Mapara. Luar biasa itu. Ya, ternyata peristiwa di mana tuh? Tawangmangu seperti baru kemarin ya Ustaz Samas ya? Iya. Itu tahun berapa itu? 2017. 2017, Prof. 2017. Sudah 7 tahun lalu ya? Iya. Waduh, padahal seperti baru kemarin itu. Iya, perasaan sepertinya belum lama. Belum lama ya? Ternyata udah 7 tahun. Ternyata itu keren banget itu peristiwanya itu. Jadi tonggak sejarah baru. Saya ke Jember terakhir 2013, Mas Sony. Iya. Bareng waktu itu Jember lagi, Bro. Yang nganter kan Mas Sony waktu itu sama siapa ya? Sama Pak Andaka. Iya, itu udah 10 tahun 11 lalu tahun. ya. 11 tahun. Seperti baru kemarin ya. Aduh, cepet banget ya. Aduh. Iya, waktu itu baru pulang haji, Prof. Oh, yes. Iya, rambutnya Prof Imam waktu itu masih pendek sekali. Sekarang ya wafat. Pagi ini lancar lah, dah lancar bagus ya, dah bagus ini. Apa namanya, Mas Rudi itu juga bagus sekali membawakannya, bagus, mantap lah. Ya. Semua. Matur nuwun, Prof. Supportnya, Prof. Nanti kalau dapat, saya nggak tahu tanggalnya itu, tapi ada acara nanti di Gondang Legi ya, di rumahnya, di rumah juga boleh lah. Di Gondang Legi di sekolah Ustadz Munali kita ini apa ketemu, nggak tahu bulannya, tapi sambil mendatangi ini pengukuhannya Profesor Rini Nur Hasanah. Kita bersantai sejenak ya, ngobrol-ngobrol apa begitu santai. Itu muridnya Ustadz Sony kan banyak ya yang untuk kori-kori gini kan ya.
Iya, Prof. Udah. Ya, jadi coba kawan-kawan panitia agak sedikit dikembangkan itu biar ini. Ada sesuatu hari ini kawan-kawan yang lain ini Aerowati yang hebat-hebat. Ustadz Sanwa saya ke Sorong tahun 2017 ya. Betul. Wah, 3 tambah 3 ada 6 tahun yang lalu dah. 6 tahun yang lalu terus udah. Sehingga dibawa ke pantai itu terus sama dibawa ke direktur apa namanya itu Politeknik Perikanan atau apa itu Oh iya, ya Dr. Endang. Ya. Dokter Endang siapa namanya? Endang Gunaisyah, orang Tegal. Orang Brebes. Brebes ya betul. Ya, orang Brebes. Suaminya yang Pak Eko itu ya? Pak Eko. Iya. Beliau alhamdulillah nyelesaikan S3 di UNS. Di mana? UNS Solo. Solo itu bagus. Bu Nurfin kemana? Jarang kelihatan sekarang. Sudah berangkat sekolah, Prof. Oh, beliau guru penggerak, Prof. Harus bergerak kemana-mana, kata Pak Sanman. Dari SD sampai sekarang masih berangkat ke sekolah. Ingatannya Prof luar biasa ya. Enggak lah. Sangat tajam. Ya karena inilah apa namanya. Ya karena setiap daerah mesti saya punya kenangan yang pasti kadang-kadang rindu juga. Yang berkesan pasti ya Prof ya. Iya pasti. Misalnya ke Jember, waktu ke Watu Ulo, waktu ke Rembangan itu di Rembangan nyari buah naga. Setahu saya dulu buah naga itu warnanya yang merah, ternyata macam-macam warna di sana. Saya baru tahu. Loh iya benar. Seperti saya merah. Di Sorong melihatnya semua merah. Iya, ternyata itu macam-macam. karena ada naga biru, Prof. Ini tadi ungu. Naga geni itu namanya. Sayangnya Prof Imam lupa ini ya waktu bakar sate rusa sendiri waktu di warung Kebumen itu ya. Oh iya Di pinggir betul. Wah, di Merauke. Wah ini saya malah udah 40 tahun di Papua belum pernah ke Merauke, malah keduluan Prof Imam ini. Saya sudah sampai ke Sota malah. Ke Sota ke perbatasan itu. Makanya negara yang paling banyak saya kunjungi adalah Papua Nugini. Karena bolak-balik. Saya 80 kali ke Papua Nugini. Bolak-balik itu di perbatasan yang lebarnya hanya 1 meter. Untuk besok ini Sinten Pak Rudi yang tampil. Makasih ini Pak Ustadz Sony, ini luar biasa sulit karena jangkauan Jember itu kena penghalang Gunung Argopuro Bapak Ibu. Jadi sulit sekali untuk mencari beliaunya gitu Prof ya. Kapan-kapan bisa main-main ke Gondang Legi. Kalau saya sudah pernah berapa kali ke Gondang Legi, Pak Munali yang belum pernah ke Jember. Jadi ternyata itu di Rembangan itu buah naga itu di pagar itu pagar biasa itu pada buah itu pada jatuh ke tanah itu. Iya. Iya. Ada dan macam-macam warnanya itu. Iya, dagingnya ada 3 warna, Prof. Ada yang putih, ada yang ungu, semi merah itu, kemudian ada yang kuning malah. Iya, ada kuningnya itu. Iya. Saya beli 4 macam itu terus sampai di rumah saya jadikan kolak, saya blender itu warnanya itu 4-4-nya itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum pernah tahu ya kalau stroberi ada yang putih. Di Jepang stroberi putih banyak banget, banyak sekali. Dikira stroberi warnanya ya merah-merah begitu. Setiap tempat saya usahakan satu tempat atau beberapa itu untuk menjadi saya tulis menjadi kenangan itu yang
banyak orang dikira saya itu pinter karena apa-apa. Enggak, saya hanya niteni saja, jangan lihat satu gitu itu aja. Enggak semuanya itu. Satu misalnya apa di Sorong saya punya kenangan pada saat saya makan papeda dengan ikan ekor kuning itu berkuah itu aja. Jadi eh, saya misalnya ke eh, Merauke berkesan pada saat saya melewati ini apa hutan-hutan yang kayunya seperti kayu putih itu, namanya kayu bas atau apa ya itu terus sampai ke perbatasan Sultan. Kayu kayu bus putih dengan bus merah, bro. Lah ya bus kan bacanya bas kan. Ya itu keren banget. Terus yang rumah Termasuk juga ada kayu putihnya juga, pohon kayu putihnya juga, bro, yang bisa oh gitu diproduksi ya. untuk Ada rumah ada UMKM-nya yang di sana yang memproduksi langsung. ada rumah rayap yang tingginya sama dengan rumah kita itu ada. Musamus namanya. Ya namanya Musamus itu. Ya gitu-gitu mesti saya menjadi tidak boleh di sebuah daerah itu blank. Blank itu kosong beneran itu. Selamat ini wah ada hilang ya tadi. Itu jadi kenangan-kenangan itu mesti saya ini apa saya tulis saya apa namanya menjadi memori yang jadi saya tadi malam baru mendengarkan YouTube itu di daerahnya Ajuslan Kerubun Ustadz Ajuslan itu. Ternyata di sana ada komunitas Hindu. Di Indonesia itu Hindu itu ada 10 jenis Hindu. Dan ternyata salah satunya ada di komunitasnya ada di Pulau Seram. Jadi seperti di Jawa, di sana itu seperti di Jawa. Itu yang transmigrasi mungkin, Prof. Mereka Jadi punya ini. katanya dari Bali. Ya, Oh itu ya. dari ini. Transmigrasi Jawa, mereka kumpul jadi satu tuh. Oh gitu ya. Iya. Oh iya 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 iya. Ya mungkin aja. Jadi rilek-rilek kita bersyukur ada. Jadi saya itu kan kalau menilai sesuatu itu fairness. Fairness itu terbuka lah. Yang kedua karena saya mengajar teknologi. Saya itu tidak tahu yang membuat Zoom itu orang mana. Ya, saya nggak peduli ya orang mana yang membuat. Terus saya tidak tahu, saya tidak menahu yang membuat laptop itu orang mana. Saya tidak menahu yang membuat HP itu orang mana. Oleh sebab itu, timbal balik kita ya, saya harus menghargai mereka dan kita harus pada saat kita mengeluarkan sesuatu, memberi sesuatu, itu kita tidak perlu tahu mereka itu siapa. Ini saya orang-orang kan sering di kampung ya, listrik mati aja jerit kan. Begitu listrik mati kira-kira responnya apa? Listrik mati, bet itu. Kira-kira responnya apa itu Ustadz Ajuslan? Apa responnya coba kira-kira? Responnya langsung waduh gitu, Bro. PLN udah beres, Prof. Jadi langsung berteriakan, wah gitu kan. Iya. Tapi tidak pernah mengingat Thomas Alva Edison membuat lampunya. Faraday membuat generatornya. Ingat nggak itu? Faraday membuat mungkin orang Islam masih tidur-tidur mungkin ya. Mereka sudah latihan membuat gulungan, medan magnet, diputer, mengeluarkan tegangan, beri beban, mengalirkan arus. Ya. Thomas Alva Edison itu uji cobanya itu ribuan lampu loh itu. Ribuan lampu baru menemukan bola lampu itu. Thomas Alva itu. Nah kita kadang-kadang latihan baru 10 kali bernyanyi, baru 10 kali bernyanyi kan adanya masih ngalor ngidul kan. Itu aja sudah nggak mau latihan yang ke-11-nya itu. Gitu. Jadi di situ kadang-kadang kita itu kurang gigi. Ya sudah ada yang gigi ada, tapi
Pagi ini saya ngajar pukul 7, nggak tahu jam PNS itu cukup berapa, saya nggak tahu. Saya itu nggak tahu loh, PNS itu kerja pukul berapa, pulang pukul berapa, nggak tahu itu saya. Lah ya setiap hari saya pulangnya kadang-kadang jam pukul 10 malam, pukul 9 malam. Ya kan mungkin Pak Jokowi tahu nggak kalau saya tiap hari pulang pukul 9 malam, pukul 8 malam. Mungkin seperti Mbak Umi di kampung sana kan paling pukul 4 sudah di rumah, pukul 5 sudah di rumah. Lah saya kan enggak hitungan. Kadang-kadang pukul 10, kadang-kadang pukul 9. Menteri Nadiem itu tahu nggak ya kalau itu, saya juga. Tapi kan saya nggak perlu tahu itu. Nggak perlu, apakah Menteri Nadiem tahu saya kerjanya, nggak perlu tahu. Jadi saya berangkat pagi misalnya pukul berapa, ya nggak perlu tahu. Karena sudah berjalan secara alamiah. Mungkin saya karena pola saya seperti orang kampung ya. Jadi dulu waktu di kampung, nggak ada kayu bakar, ya cari ke gunung, kan gitu kan. Nggak ada garam sama apa ya kalau di kampungnya, garam, gula, beras, nggak ada, ya pinjam ke tetangga. Jadi pola-pola itu ternyata sampai hari ini. Walaupun sudah sekolah di Jepang, di macam-macam, polanya ya tetap sama itu. Saya rasa pribadi personal masing-masing akan sama. Ini tugasnya Mas Sony Bahtiar karena akan meluncing anak kelas 3 setiap tahun kan. Nah, anak kelas 3 tahun. Ini menjadi vital kan. Karena ukurannya anak kelas, ukurannya Pak Sony dan kawan-kawan di Jember itu bukan berapa medali olimpiade, bukan itu. Berapa nanti lulusan dari SMA Negeri 3 Jember yang dapat menempati posisi-posisi di universitas terbaik di tanah air itu. Iya, Pak. Pun olimpiadnya emasnya gulungan sampai 1 lemari, kalau itu gagal akan oleh orang tua dikatakan itu fail, gagal. Karena SMA adalah tugasnya kognitif. Beda dengan Ustadz Munali, bagaimana muridnya diterima di perusahaan mana saja. Nah, itu berbicaranya beda. Bukan ditanyakan oleh apa? Kemarin dapat olimpiade apa itu, berapa perunggu, berapa emas, itu nggak ditanyakan itu. Berapa yang kerja di perusahaan, berapa kerja yang. Nah, itu butuh terapi-terapi yang jitu itu ya. Itu kalau madrasah aliyah sudah beda lagi. Berapa lulusannya yang ke Al-Azhar, ke Libya, ke Madinah, sekolah di sana. Nah, itu. Itu akan mempunyai jurus-jurus yang berbeda-beda. Ya, Bang. Iya. Oh, tadi Pak Wartono udah hilang ya? Yang kepala sekolah baru tadi. Kalau kepala sekolah baru masih kelihatan baru ya, cara ngomong dan lain-lain ya, masih kelihatan masih baru. Wah, ini kalau 2 kalimat, 3 kalimat, ini masih baru. Tapi kalau sudah kena benturan, kena kepala sekolah, kalau sudah setahun kan sudah kena benturan, kena tonjokan, kena macam-macam apa disturbance itu gangguan ya. Itu badannya minggu pertama sudah adem panas, sudah ngeluh, sudah bonyok-bonyok, Bro. Ya sudah bonyok-bonyok lah. Seperti itu, Bro. Ngadepi yayasannya mumet, ngadepi wali murid juga mumet, siswa juga, guru-gurunya angel di kontrol gitu kan. Hari ini terima kasih semua ya. Ini Mbak Nur. Terima kasih, Bro. Sehat selalu, Prof. Imam. Terima kasih, Pak. Sejak Edo, terima kasih Pak Sony. Terima kasih semuanya, terima kasih Prof. Edo, terima kasih banyak. Mohon izin Bapak Ibu, saya tutup Zoom ya karena kita semuanya lanjut ke kegiatan di sekolah dan kegiatan yang lain. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.